Semangat pagi teman-teman, kembali lagi dengan Ngopoki, ngopo wae. Loh teman-teman saya mana ini? Yuk, Ngopoki. Ngopo wae. Ya. Tepuk tangan dulu. Untuk Ngopoki yang ketiga ini dengan saya hostnya Susana Amelina dan narasumber kita yaitu Bu Endang Pujiastuti. Ya, halo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Ya. Jadi di sini kita akan mengobrol mengenai ada apa dengan PMR. Nah, langsung saja ke inti pembahasan ya Ibu ya. Ya, siap. Jadi Bu Endang ini sudah berdedikasi di PMI itu selama 40 tahun. Nah, beliau ini mengawali karir itu dari PMR. Nah, kita bisa mendengar ceritanya. Ya. Pertama kali kenal Palang Merah di tahun 1980, di mana saat itu saya menjadi siswa di SMPS Negeri Semarang yang sekarang menjadi SMK Negeri 8. Saya memilih ekstra PMR ini karena penasaran. Di ekstra-ekstra lain itu beberapa kali keliling itu mencari jumlah peserta itu masih kurang terus. Tetapi PMR itu sampai lebih-lebih. Yang dibutuhkan satu kelasnya itu 50 untuk setiap ekstra. Yang sudah daftar saat itu saya sudah di angka 137. Padahal ada beberapa di belakang saya juga masih banyak. Nah, kira-kira saya bisa enggak ini keterima di sini, dan benar sekali apa kok persis dengan judulnya, ada apa dengan PMR kok sampai harus menolak peserta sementara ekstra-ekstra yang lain itu kekurangan peserta. Terus akhirnya saya mencari-cari, ternyata memang kegiatan PMR di SMPS saat itu begitu banyak dan variatif sehingga tidak membosankan, dan pelatihnya juga tidak dari intern tetapi dari ekstern karena memang PMR ini induk organisasinya Palang Merah, maka pelatihnya saat itu dari Palang Merah juga. Saat itu namanya Mas Irianto. Mas Irianto. Itu menjadi komandan KSR saat itu di PMI Kota Semarang. Komandan pertama itu ya Bu kayaknya ya? Bukan ya? Komandan bukan. Udah keberapa? Oh, sudah keberapa ya. Nah, setelah menjadi PMR ini Ibu itu langsung menjadi KSR ya Bu? Ya, 1 tahun menjadi anggota PMR. Terus untuk menjadi anggota KSR dulu ada persyaratan harus ikut menjadi anggota PMR dulu supaya tidak mematikan kegiatan PMR di sekolah. Karena memang saat itu KSR hanya ada di unit markas, belum ada unit perguruan tinggi seperti sekarang ini. Jadi 1 tahun saya menjadi anggota PMR, alhamdulillah dinyatakan lulus, karena untuk menjadi anggota PMR di tes seleksi dulu, lulus menjadi calon anggota, terus melaksanakan pendidikan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun mau kenaikan kelas itu ada ujian untuk menjadi anggota PMR, sehingga untuk mendapatkan kartu tanda anggota dari PMI dan sertifikat dari PMI itu diuji dulu. Alhamdulillah saya lulus dengan bekal sertifikat dan kartu tanda anggota PMR saya mendaftar di setingkat lebih tinggi yaitu KSR. Jadi zaman tahun 80-an itu sudah ada seleksi dan sudah ada kartu anggota ya Ibu ya? Kartu anggota ya. Tapi kartu anggota ini hanya dari kota kabupaten masing-masing. Kalau sekarang bersifat kan lokal. itu nasional. Sekarang kalau dulu itu masing-masing kota kabupaten untuk mendapatkan sertifikat maupun kartu tanda anggota itu dari Palang Merah setempat. Oh begitu. Nah Bu, waktu zaman PMR Ibu itu apakah ada lomba-lomba Ibu seperti zaman sekarang, kan zaman sekarang banyak sekali lomba-lomba PMR. Kalau sekarang sih fasilitasnya karena banyak perguruan tinggi yang ada kegiatan KSR-nya atau UKM Kepalang Merahan, sehingga masing-masing berlomba untuk mengikuti kegiatan untuk supaya bisa menarik minat anggota PMR, sehingga
kelak harapannya bisa menjadi anggota KSR di perguruan tinggi tersebut, sehingga berarti kan menjadi mahasiswa setempat. Iya. Nah kalau dulu adanya cuman KSR unit markas, jadi yang mengadakan kegiatan lomba-lomba ya hanya Palang Merah. Jadi kalau 1 tahun sekali saat itu lomba di tingkat kota, terus 2-3 tahun sekali lomba di tingkat provinsi. Dan itu tidak sesuai dengan seperti sekarang ini ada pasti setiap tahun pasti ada, setiap tahun pasti ada. Tapi kalau dulu ya karena masih mungkin jarang. Kondisi dan situasinya tidak memungkinkan, maka kegiatan itu akan dilaksanakan bila memang itu diperlukan gitu. Oh, begitu. Lalu adakah pengalaman menarik Bu selama menjadi PMR? Mungkin menjaga tugas apa? Sangat berkesan sekali untuk mengikuti kegiatan PMR dilanjutkan dengan KSR, karena kemana-mana ini dapat fasilitas gratis untuk melihat konser, karena kita diminta untuk tugas PPPK saat tim itu kesehatan. namanya tim kesehatan. Iya. Terus dan kebetulan sekali di sekolah saya ini kan dekat dengan Simpang 5, yang dimana di situ ada GOR, ada lapangan Simpang 5, ada lapangan Trilomba Juang. Iya. Sehingga event-event besar selalu dipusatkan di tengah kota. Nah, untuk penugasan tim ke situ biasanya diambilkan dari sekolah-sekolah terdekat. Oh, maka ya alhamdulillah jadi dari SMPS ini sering ditugaskan untuk menjadi tim kes, karena kebetulan di sekitar itu belum ada PMR, sudah ada sekolah-sekolah banyak, ada SMA 1, STM Pembangunan, terus ada STM 4, tapi belum ada PMR-nya gitu. Oh, seperti jadi itu. yang sering dipakai ya SMPS gitu. Nah, dengar-dengar nih Ibu Endang setelah jadi KSR itu melatih 3 sekolah ya Ibu? Iya. Ya, itu sekolah apa aja Ibu? Saya kebetulan permintaan ini karena by name, jadi kayaknya kok Murko gitu ya. Saya ngajar di 3 tempat, tapi karena itu permintaan dari sekolah masing-masing by name, enggak tahu kenal saya dari mana, tapi minta ke PMI supaya saya melatih, yaitu di STM Pembangunan yang pertama kali. STM Pembangunan. STM Pembangunan sekarang SMK 7 ya, SMK 7, sebelahnya ya. sekolah saya persis. Iya. Kebetulan di tempat saya ini kan semuanya cewek-cewek. STM Pembangunan sebelah saya itu semuanya cowok-cowok. Depan saya itu semuanya juga cowok-cowok. Oh, iya. Maka kalau kegiatan selalu kita gabungkan. Dan 3 sekolahan itu di STM Pembangunan, STM 4 sama SMA Wali Songo. Oh, Itu saya mengajar di 3 tempat. Itu semuanya atas permintaan mereka, bukan saya yang kepengen mengajar. Namun mungkin karena sebelumnya kan untuk menjadi pelatih ini harus tahap asisten pelatih. Asisten pelatih saya mengasisteni teman-teman senior saya. Itu saya pernah di Nusa Putra, pernah juga di Al-Khoria. Oh, ya berarti sebelum jadi pelatih itu juga ada tahap-tahapannya ya Ibu ya? Betul, ya. Apakah sekarang apakah sudah ada proses seperti TOT atau itu Bu yang fasilitator itu Bu, pelatihan betul. itu? Dulu itu tahapnya sebelum menjadi pelatih harus menjadi asisten pelatih. Terus baru diterjunkan mendampingi teman-teman senior. Apabila dianggap layak, ujian menjadi pelatih. Setelah diuji dinyatakan lulus, Baru teaching gitu ya, jadinya dari teman-teman senior nguji bagaimana cara mengajarnya, persiapannya bagaimana, dinyatakan lulus baru boleh mengajar. luar biasa sekali ya Bu. Ini sudah di penghujung acara Bu. Saya mau bertanya satu lagi untuk penutup ya Bu. Adakah pesan-pesan untuk agar anak-anak PMR di seluruh Indonesia ini termotivasi untuk tetap ikut kegiatan selama pandemi ini Bu? Ya, untuk kegiatan PMR karena memang sekarang ini masih pandemik sehingga tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Iya. Kalau toh kita harus melaksanakan secara langsung berarti harus sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap saja. Namun supaya kegiatan ini bisa terencana dengan baik, semuanya harus dipersiapkan dengan baik
dan diikuti dengan baik pula supaya ini bisa kembali ke diri kita untuk bisa mengamalkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau ikut kegiatan jangan banyak-banyak, satu atau dua, tetapi ditekuni supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan keterampilan yang benar-benar cukup untuk bisa diimplementasikan ke masyarakat. Ya, luar biasa sekali ya pembahasan kali ini. Semoga teman-teman anak PMR itu bisa mendapatkan ilmu dan termotivasi seperti Bu Endang ini ya. Satu lagi ya, Oh ya, untuk kalau kita menjadi PMR atau apapun yang benar-benar niati dengan tulus, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, kita ternyata bisa mendapatkan anugerah yang luar biasa. ya. Saya sampai pernah dikirim ke luar negeri Wah. hanya karena kegiatan PMI. Jadi mau naik pesawat terbang sampai ke luar negeri itu semuanya gratis dari Palang Merah. Mungkin kalau tidak Palang Merah mungkin saya belum pernah naik pesawat terbang saat itu ya. Iya. Oh, luar biasa sekali ya, sampai pengalamannya itu sampai di luar negeri juga dengan satu lambang ya Bu, Palang Merah ya Bu ya. Betul. Luar biasa sekali pengalamannya. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Endang di Sama-sama. Ngopoki ya Bu ya. Jangan kapok nggih Bu nggih. Terima kasih. Ya. Kita akhiri sesi ngobrol bersama Bu Endang kali ini. Tetap nantikan Ngopoki kita untuk selanjutnya. Oke. Selamat sore, terima kasih.